Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmukumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini untuk beribadah kepada Allah dengan mendengarkan khutbah Jumat dan salat Jumat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Kemudian usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah azza wa jalla. Saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa sebagaimana yang didefinisikan oleh seorang tabi'in yang bernama Thalq bin Habib rahimahullah. Beliau pernah berkata, "At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Wa antatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah." Takwa adalah engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dalam artian antatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dalam rangka takut azab Allah. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak lama lagi kita akan berganti tahun Hijriah dan juga berganti bulan Hijriah. Insya Allah beberapa hari lagi kita akan menemui bulan baru, bulan Al-Muharram, bulan pertama dari bulan Hijriah. Seorang muslim yang bijak senantiasa memandang, menimbang, melihat, menyikapi segala sesuatu dengan pedoman hidupnya Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat selama-lamanya, Al-Quran dan sunnahku. Maka ma'asal muslimin, dalam rangka menyikapi, menyambut bulan Al-Muharram yang akan datang ini, mari kita bersama-sama melihat, membaca, merenungkan apa firman Allah, apa sabda Rasul yang berkaitan dengan bulan Al-Muharram. Yang pertama ma'asal muslimin, Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36.
Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan hurum. Kemudian kata Allah, itulah agama yang lurus, jangan kalian mendolimi diri kalian. Kemudian Rasul SAW dalam Sahih Muslim menjelaskan apa yang dimaksud dengan arba'atun hurum, 4 bulan hurum. Dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan, inna zaman qad istadara kahayatihi yauma khalaqas samawati wal arda as-sana isna asyara syahran. Kata Rasul, sesungguhnya zaman itu berputar seperti keadaannya ketika Allah pertama kali menciptakan langit dan bumi. 1 tahun ada 12 bulan hijriah. Kemudian kata Rasul, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan hijriah tadi ada 4 bulan hurum. Kata Rasul, salah satu mutawaliyat, 3 bulannya berturut-turut. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa al-Muharram wa Rajab Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Sekali lagi kata Rasul, 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Al-Muharram, serta bulan Rajab antara Jumadil Akhirah dan bulan Sya'ban. Inilah ma'asal muslimin yang selayaknya untuk kita pahami bahwasanya kita di bulan Al-Muharram itu memasuki salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang memiliki hukum khusus. Di antaranya kata para ulama, diharamkan berperang di dalam Ashhurul Hurum tersebut, makanya dinamakan bulan Al-Haram. Kemudian ma'asal muslimin, Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya tadi, kata para ulama jelas menyatakan bulan Al-Muharram adalah bulan yang mulia, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pula yang ditegaskan oleh Rasul dalam hadis riwayat Muslim. Rasul mengatakan, afdalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahi al-Muharram. Puasa yang paling afdal setelah bulan suci Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Al-Muharram. Hadis riwayat Muslim. Kata-kata bulan Al-Muharram adalah bulannya Allah itu sama dengan istilah Masjid Baitullah, rumahnya Allah, Naqatullah, untanya Allah. Itu kata para ulama litashrif, untuk memuliakan bulan Al-Muharram ini. Sekali lagi, bulan Al-Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Sampai kata Rasul, ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau tadi kita sudah mendengar ayat dan hadis tentang kemuliaan bulan Al-Muharram, maka wajib dalam hati kita meyakini akan kemuliaan dan sekaligus wajib memuliakan bulan Al-Muharram. Namun permasalahannya, dengan apa kita memuliakan bulan Al-Muharram? Tidak ada jawaban kecuali kembali kepada tadi pedoman hidup kita, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian mendolimi diri kalian di 4 bulan Al-Hurum. Tentunya kata para ulama, semua kedoliman haram di mana dan kapanpun saja, namun ditekankan di bulan Al-Muharram. Makanya kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Rasul,
ketika beliau mentafsirkan ayat tadi, fala tadlimu fihinna anfusakum, kata beliau bahwasanya ja'ala adzanba fihinna a'zam wal amala saleh wal ajra a'zam. Allah menjadikan dosa di bulan Al-Hurum dan menjadikan pahala amal saleh dilipat gandakan. Maka cara memuliakan bulan Al-Muharram yaitu dengan kita banyak beramal saleh dan meninggalkan segala amal saleh, di antaranya kesyirikan, kebid'ahan ataupun kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Sekali lagi, bulan Al-Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka wajib kita yakini akan kemuliaannya dan kita berlomba-lomba untuk beramal soleh. Apa amal soleh? Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama salaf, ketika beliau mentafsirkan surat Al-Mulk ayat yang kedua, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Allah menguji kalian dengan kematian, dengan kehidupan, untuk Allah melihat siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Kata Fudail bin Iyad, ahsanu amalah akhlasuhu wa aswabuhu. Amal yang baik, amal saleh adalah amal yang ikhlas karena Allah dan yang shawab, yang benar mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Maka seorang muslim muslimah ketika dia mau beramal soleh wajib mengoreksi dua hal ini. Apakah niatnya karena Allah, dan yang kedua, apakah itu ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Di antaranya ketika kita menyambut bulan Al-Muharram, maka lihat apa yang diajarkan Rasul. Apakah Rasul pernah melakukan peringatan 1 Muharram atau sholat malam khusus di bulan Muharram? Maka kalau kita lihat tidak ada. Rasul, para sahabat merayakannya, memperingatinya. Tidak ada ibadah khusus di awal bulan Muharram atau di malam 1 Al-Muharram. Dan Rasul setiap Jumat selalu berpesan, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan dalam urusan agama, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ma'asal muslimin, di antara ibadah yang selayaknya diperhatikan di bulan Muharram, tentunya yang pertama yang wajib-wajib, sholat 5 waktu. Apalagi baik kaum laki-laki lebih semangat memakmurkan masjid dengan sholat 5 waktu. Demikian pula birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Demikian pula ibadah-ibadah yang sunnah, bersedekah, semakin bersemangat. Yang penting itu diajarkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Demikian pula puasa di bulan Al-Muharram, di antara puasa-puasa sunnah, itu pahalanya lebih besar di sisi Allah dibandingkan bulan-bulan yang lain. Dan ditekankan lagi puasa tanggal 10 Al-Muharram. Rasul bersabda dalam Sahih Muslim, siyamu Asyura ahtasibu 'alallah an yukaffira sanatalati qablahu. Puasa Asyura tanggal 10 Al-Muharram, aku mengharapkan kepada Allah bisa menghapuskan dosa tahun yang lalu. Kemudian sebelum Rasul meninggal dunia, Rasul diberitahu bahwasanya orang Yahudi mereka juga puasa di tanggal 10 tersebut. Maka Rasul mengatakan, in kanal amul muqbil sumna yaumat tasi'. Kalau masih ada umur yang panjang, tahun depan kita akan tambah tanggal 9 Al-Muharram. Makanya kata para ulama, inilah ajaran Islam. Islam selalu menyelisihi agama yang lain, baik agama Yahudi, Nasara, dan yang lainnya. Tidak mau mengikuti, menyerupai agama-agama yang lain. Makanya puasa bulan Al-Muharram yang lebih ditekankan tanggal 9 dan 10 Al-Muharram. Inilah ma'asal muslimin di antara cara memuliakan
bulan Al-Muharram. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum wa lisa'il muslimin min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Kalau kita sudah tahu tadi dari ayat dari hadis bahwasanya bulan Al-Muharram adalah bulan yang mulia, bulan yang diagungkan oleh Allah, maka dari sini kita tahu kesalahan, penyimpangan sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin yang menganggap bulan Al-Muharram yang mereka namakan dengan bulan Suro, bulan yang penuh kesialan. Makanya di bulan Suro biasanya kampung sepi dari teror, karena mereka meyakini bulan Muharram, bulan Suro, bulan penuh kesialan, bulan yang penuh bala, yang mendatangkan banyak bencana kalau mereka memiliki hajatan di bulan tersebut. Maka sekali lagi, ini adalah keyakinan khurafat, ini adalah keyakinan yang sangat bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kalau mau diperinci lagi, bahwasanya meyakini bulan Suro alias bulan Muharram itu bulan sial, ini yang pertama bentuk melecehkan, menyakiti Allah. Dalam Sahih Bukhari Muslim, Rasul bersabda, Allah berfirman dalam hadits qudsi, yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahra wa ana dahru uqallibul laila wan nahar. Manusia ada yang menyakitiku, kata Allah. Dia mencela waktu. Di antaranya menganggap bulan Suro sebagai bulan sial. Ini bentuk mencela waktu, bentuk menyakiti, melecehkan Allah. Sedangkan kata Allah, wa ana dahru, aku yang menciptakan waktu, aku yang membolak-balikan malam dan siang. Keyakinan bulan Suro atau bulan Muharram, bulan sial, ini bentuk kesyirikan kepada Allah. Rasul SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud yang lainnya, atiyaratu syirkun, menganggap sial sesuatu, baik itu bulan Suro, baik itu angka 13, angka 4, atau rumah tusuk sate, kata Rasul itu kesyirikan kepada Allah. Atiyaratu syirkun. Dan Rasul bersabda dalam Sahih Bukhari Muslim, la adwa wala tiara wala hama wala safar. Kata Rasul, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, semuanya dengan seizin dari Allah. Kemudian kata Rasul, wala tiara, dalam Islam tidak ada keyakinan sesuatu apapun mendatangkan kesialan. Ini Rasul menafikan, mengingkari akidah kaum musyrikin jahiliyah yang mengatakan ada sesuatu yang mendatangkan kesialan. Rasul tegaskan lagi, wala hama, tidak ada burung hantu yang mendatangkan kesialan. Wala safar, demikian pula tidak ada bulan Safar, bulan kedua dari bulan Hijriah, yang mendatangkan kesialan. Kata para ulama, kalau kaum musyrikin zaman jahiliyah, Abu Lahab CS, meyakini bulan Safar itu bulan sial, makanya Rasul ingkari, Rasul nafikan. Maka yang menganggap bulan pertama, bulan Suro, bulan yang penuh kesialan, penuh bala-bala bencana, ini bentuk menyerupai akidah atau keyakinan kaum musyrikin jahiliyah. Sedangkan Rasul mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Maka sekali lagi, seorang muslim yang bijak, dia hanyalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, meskipun harus melewati, harus menabrak adat istiadat yang memang tidak sesuai dengan akidah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita Muslim artinya al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mengesahkannya dalam ibadah,
tunduk patuh kepada perintah Allah, kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Islam adalah berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Jangan sampai menentang ayat dan hadis hanya karena mengikuti adat atau warisan nenek moyang. Ini enggak ada bedanya dengan kaum musyrikin jahiliyah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alai aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila kaum musyrikin jahiliyah diseru kepada ajaran Allah, mereka mengatakan, cukup bagi kami warisan nenek moyang kami. Kata Allah, meskipun nenek moyang mereka layak kilun, tidak berakal dan tidak pula mendapatkan petunjuk. Sekali lagi, seorang muslim hanyalah berpegang dengan qala Allah wa qala Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, ma'asal muslimin, ketika mereka meyakini ini bulan yang penuh kesialan, banyak rutinitas ataupun ritual-ritual mereka yang juga berbuat syirik kepada Allah. Syirik di atas syirik, keyakinan yang syirik, meyakini bulan surah penuh kesialan, ditambah dengan ritual yang syirik, memandikan pusaka, keris, jimat, dan seterusnya. Padahal Rasul mengatakan, inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi ala dukun, jimat-jimat ala dukun, dan juga ilmu sihir adalah bentuk syirik kepada Allah. Inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun. Ditambah lagi, untuk tolak balak menyembelih kerbau, kambing, sapi, diserahkan kepada penunggu laut, Nyi Loro Kidul, apalah namanya, ditempatkan di tempat-tempat yang keramat. Maka Rasul bersabda, la'anallah man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa damir adaka da'din waj'al hadal balada aminan wa sayra biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.